Kisah Para Rasul 26, hari Kamis, tanggal 26 Maret 2026. Pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar." Wah, puji Tuhan, kita sudah sampai di Kisah Para Rasul pasal 26. Kita lihat gimana perjalanan hidup Paulus yang luar biasa, melewati penderitaan demi penderitaan, dikirim ke satu tempat ke tempat yang lain, tetapi hatinya teguh mempercayai Yesus yang sudah menemui dia di jalan ke Damsyik. Apakah kita juga mau berdiri teguh atas iman percaya yang Tuhan taruh di dalam hati kita, sekalipun ada banyak ujian-ujian iman yang kita lewati, karena kita percaya saat kita melewati ujian, kita akan keluar seperti emas. Saat kita terus menaruh kepercayaan kepada Dia, kita tidak lari dari ujian kita mengandalkan Dia, pertolongan kita satu-satunya hanya daripada Dia. Maka seperti Ayub berkata di Ayub 23 ayat 10, aku akan timbul, aku akan keluar seperti emas. Nah, ini yang dialami Paulus. Sekarang dia dihadapkan lagi kepada Raja Agripa. Raja Agripa yang datang mengunjungi Festus. Dan di sana di Kaisarea, dan di situ Festus yang tidak tahu mengambil keputusan karena dia juga mau menyenangkan hati rakyat, dia hadapkan lagi Paulus kepada Agripa, dan sekarang Raja Agripa itu meminta Paulus untuk memberikan pertanggungjawaban kenapa orang menuduh dia seperti itu. Kita lanjut kisah hidup Paulus yang luar biasa selanjutnya yang memberi inspirasi kepada kita di dalam segala penderitaan. Paulus nantinya bikin kuat, apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Karena dia lewatin semua dan gak ada yang bisa memisahkan dia dari kasih Kristus. Sampai kematian pun gak ada yang bisa memisahkan dia. Berani untuk sampai mati, tapi dia tidak akan stop memberitakan tentang Yesus. Ayat 4, semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Paulus menceritakan kesaksian hidup, perjalanan hidupnya sebelum kenal Kristus dan sesudah kenal Kristus. Dia ngakuin semua, nggak ada yang dia tutup-tutupin. Dia akuin dengan detail semua apa yang terjadi di dalam kehidupannya, dan semua orang Yahudi mengenal dia, mengetahui jalan hidupnya sejak masa mudanya karena mereka bersama-sama dengan dia. Dan sekarang dia dihadapkan kepada raja. Tuhan mengatur segala jalan untuk mempertemukan Paulus dengan pemimpin-pemimpin, dengan raja-raja. Dengan jalan dipertemukan seperti ini, dia menceritakan lagi tentang Yesus.
saat kita taat kepada Dia. Dia akan bawa kita juga bertemu dengan raja-raja di dunia, pemimpin-pemimpin di dunia. Tapi dalam tanda kutip penderitaan ini lagi di sidang nih. Tetapi justru saat di sidang, dia menceritakan tentang Yesus. Apakah kita juga mau berani menceritakan tentang Yesus saat kita di sidang, saat kita diperhadapkan kepada pemimpin-pemimpin dunia karena tuduhan-tuduhan atau karena kasus-kasus yang sengaja mungkin ada supaya kita dipakai Tuhan di sana menceritakan Injil tentang Yesus kepada orang lain. Kita lanjut ayat yang berikutnya. Jadi Paulus mengakui, saya yang meluap-luap marah, mengejar sampai ke kota asing, bahkan setuju kalau dibunuh ya, itu ada Stefanus. Kita lanjut lagi, Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Sekarang dia masuk. Paulus itu berkesaksian di depan Raja Agripa. Untuk bisa berkesaksian begitu, kalau bukan Tuhan yang atur di bawah begitu, nggak mungkin lah ketemu raja baru cerita, menginjilin raja ceritanya. Luar biasa cara Tuhan ya. Jadi kalau kita mendapat kesempatan seperti Paulus, jangan kita, oh Tuhan kenapa saya harus dihadapkan ke pengadilan gini, saya mengalami ketidakadilan. Bertindak seperti Paulus. Tuhan bawa supaya dia menceritakan tentang Kristus atas tuduhan-tuduhan yang orang sampaikan kepadanya. Ayat 12. Dan dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepada aku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kata-kata ini yang membuat Paulus gak bergeming. Diapain pun Paulus tetap berdiri teguh saat dia mengatakan, dia mendengar, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dia tahu, dia nggak aniaya langsung Yesus, tetapi Yesus yang adalah Tuhan bagi umat yang mempercayai dia. Umatnya dianiaya, Yesus yang dianiaya, Yesus yang merasa, dan disitulah Paulus berdiri teguh. Kemanapun dia pergi, dia menceritakan tentang Yesus. Kata ini menjadi kunci pertemuan Paulus dengan Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Mungkin dalam hidup kita juga menganiaya Yesus. Kita nggak menghidupi apa yang dia perintahkan. Kita seperti Paulus lakukan semua menurut kehendak kita sendiri atau menurut kebenaran yang kita dapat dari pengajaran-pengajaran sebelumnya. Seperti Paulus, dia sangat yakin melakukan kebenaran karena dia belajar dan dia hidupi dengan taat. Tuhan tahu hati kita. Saat kita mau hidup dengan taat, tapi mungkin kita salah ngerti, salah pengetahuan. Nah, Tuhan datang menjumpai kita seperti Paulus. Dijumpai untuk dikatakan yang sebenarnya. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan kebenaran itu datang di tengah jalan Paulus ke Damsyik. Dan kebenaran itu memerdekakan Paulus. Paulus merdeka. Dia tahu jalan kebenaran satu-satunya yang selama ini dia marahin, dia tangkap, bahkan setuju orang yang percaya Yesus dibunuh. Sekarang dia tahu kebenaran apa yang dia mau pegang. Dia teguh kepada imannya, mau diapain pun dia teguh memberitakan tentang Yesus. Dengan kata ini, ayat 15 ini, wow, luar biasa, powerful sekali hari ini waktu baca. Saya baca ulang, tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Karena pertanyaan sebelumnya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus tanya, siapa engkau Tuhan? Dan kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Mari kita tanya diri kita, apakah saya selama ini menganiaya Yesus? Yesus akan jawab kita. Dan dia akan tunjukkan di bagian mana kita menganiaya dia. Supaya kita bisa berbalik seperti Paulus saat itu. Berikutnya ayat yang ke-16, tetapi sekarang setelah bertemu Yesus,
Bukan dulunya, bukan Yesus lihat yang dulunya Paulus, yang 1 jam sebelumnya Paulus masih membara-bara minta surat tugas kepada imam-imam mau pergi nangkap orang-orang percaya di Damsyik. Sekarangnya yang Tuhan lihat, jangan terintimidasi yang kemarinnya kita. Sekarang kalau kita mau memberi diri untuk taat total kepada Tuhan, Dia akan kerjakan dalam hidup kita seperti Paulus. Ayat 16. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Hai kita yang mendengar firman Tuhan hari ini, bangunlah dan berdirilah. Jangan tinggal di masa lalu. Jangan tinggal dengan ketakutan, kesalahan-kesalahan yang kita bikin sebelumnya. Paulus, dia menganiaya Tuhan, tetapi saat Tuhan bilang sekarang bangunlah dan berdirilah, dia taat. Maukah kita taat dengan panggilan Tuhan hari ini? Jangan tinggal lagi ketakutan, jangan tinggal terintimidasi, jangan tinggal khawatir, tapi bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Tuhan menampakkan diri kepada Paulus karena dia punya tujuan. Seperti tujuan dari awal dia ciptakan Paulus. Seperti itu juga lah untuk kita. Dia tampakkan diri kepada kita. Mungkin di tengah perjalanan apakah kita dibutakan seperti Paulus atau hal lain yang kita lewatin. Tuhan nampakkan diri karena dia punya tujuan. Dia punya maksud. Seperti untuk Paulus. Dia katakan, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Apakah kita mau juga nantinya menceritakan segala sesuatu, menjadi pelayannya, menjadi saksi tentang dia, tentang apa yang kita lewati dalam kehidupan kita, tentang kasih setianya dalam hidup kita. Dan ini yang sesudahnya Paulus lakukan terus-menerus, menceritakan dengan detail semua perjalanan bersama dengan Tuhan, menceritakan dengan terperinci yang dilakukan Allah melalui pelayanannya. Tuhan mau pakai kita seperti itu. Menceritakan dengan terperinci perjalanan hidup yang kita lewati dan Tuhan ada di sana. Yesus ada di sana untuk kemuliaannya. Ayat 17, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Tuhan yang utus. Bukan kita mengutuskan diri sendiri. Tuhan yang akan utus kita ke orang-orang. Mungkin di tengah-tengah pekerjaan. Mungkin di tengah-tengah lagi minum-minum ngafe-ngafe. Padahal Tuhan yang utus. Jangan pergi kalau bukan Tuhan yang utus. 18, untuk membuka mata mereka. Ada tujuannya diutus untuk membuka mata orang-orang lain karena Paulus juga tertutup matanya dulu. Setelah Tuhan dibukakan matanya, dia juga nantinya dipakai untuk membukakan mata orang lain. Saat Tuhan sudah bentuk kita, proses kita akan dipakai sesuai dengan cara Tuhan untuk membuka dan menolong orang-orang yang lain. Menyatakan kasih Tuhan buat orang lain. Supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Sejak aku mendapat penglihatan dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Sejak itu dia taat total kepada Tuhan. Kita belajar. Saat kita belum taat, saya banyak sekali nggak taat sebelumnya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mulai hari ini taat total seperti Paulus. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Jadi itu alasan kenapa mereka orang-orang Yahudi menangkap Paulus di bait Allah dan mencoba membunuhnya. Karena dia memberitakan
tentang Yesus dan mengajak mereka bertobat, berbalik kepada Elohim, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Dia jelaskan alasan dia ditangkap dari orang-orang Yahudi. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Jadi Tuhan mengizinkan Paulus hidup karena Tuhan mau dia memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar tentang pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan izinkan kita masih hidup hari ini karena dia mau kita memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar seberapa banyak perjalanan kita bersama Yesus. Mungkin gak seperti Paulus penderitaannya, tetapi apa saja yang kita lewati, itulah yang kita ceritakan. Wah, ini yang Paulus sampaikan dan pastinya firman ke kita juga. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama dan yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Dia melanjutkan apa yang para nabi dan Musa sudah sampaikan tentang Yesus. Ajakan kepada Agripa untuk percaya. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Festus yang kebakaran jenggot malah bilangin Paulus gila. Orang yang menyatakan kebenaran malah dibilangin gila karena dia mencari nama dari masyarakat. Dia mencari puji-pujian daripada masyarakat sehingga dia seperti itu terhadap Paulus. Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia." Dia bilang, "Aku tidak gila, Festus yang mulia." Orang mungkin mengira kita gila saat kita cinta Yesus, saat kita lakukan yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Tetapi kita tahu seperti Paulus tahu bahwa dia tidak gila. Dia tahu apa yang dia hidupi, dia tahu apa yang dia percaya. Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada seorang pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat terpencil." Ya, semua orang tahu ya tentang perkara itu. "Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Dia tanya ini pertanyaan yang terjawab, dia jawab sendiri ya. "Percaya engkau Raja Agripa kepada nabi?" Baru dia jawab sendiri, "Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Beraninya Paulus memberi kesaksian tentang Yesus. Jawab Agripa ayat 28, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Betapa powerfulnya kesaksian yang Paulus sampaikan karena dia hidupi. Sampai Raja Agripa hampir-hampir saja diyakinkan menjadi orang Kristen. Seberapa powerful saat kita menceritakan tentang Yesus adalah saat kita menghidupi apa yang Yesus perintahkan. Saat kita ceritakan tentang Yesus tapi kita sendiri gak lakukan, gak ada powernya. Mau ngajar orang untuk mengampuni, kita sendiri gak ngampuni, gak ada powernya. Lakukan dulu firman Tuhan. Dan di sana ada kuasa seperti Paulus. Dia menghidupi firman dan sampai Raja Agripa hampir-hampir diyakinkan menjadi orang Kristen. Ayat 29 kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Wow, ini berani sekali ya. Paulus bilang, "Aku berdoa supaya kepada Allah ya, kepada Elohim." Dia bilang segera, langsung atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja Raja Agripa, tetapi semua orang lain yang hadir di sini yang mendengar firman kebenaran akan mendengarkan perkataannya dan menjadi sama seperti aku. Artinya mempercayai Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan total. Kecuali belenggu-belenggu, dia bilang gak usahlah kalian dapat ini belenggu seperti saya, tetapi yang kalian terima adalah menerima keselamatan, mempercayai Yesus. Ayat 30, "Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar,
Mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Amin. Dia sebenarnya sudah bisa dibebaskan dari penjara dunia, tapi Paulus, dia pastinya dituntun oleh Tuhan waktu dia minta banding, karena dengan jalan itu dia akan ke Roma. Tuhan sudah kasih tahu dia akan ke Roma. Nah, dengan naik banding dia akan dibawa ke Roma. Dia nggak butuh pembebasan dari dunia. Dia mau taat kemana Tuhan perintahkan dia. Pembebasan dunia hanya sementara, tetapi dia mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun di dalam hidupnya. Maukah kita hidup dari hari ke hari dituntun oleh Roh Kudus? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan, semua yang lain-lain akan ditambahkan kepada kita. Mari kita tawan segala pikiran, perasaan dan kehendak kita, semuanya, dan kita taklukkan kepada Kristus, supaya hanya pikirannya, perasaannya, kehendaknya yang kita hidupi setiap hari. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.